Rasul, dari kalam Nabi ada nggak penjelasan istiwa? Nggak ada, cuma kalamnya istawa, udah selesai. Ini berarti menyerahkan makna kepada apa yang Allah mau dan Rasul mau. Disebut dengan dua istilah, tafwid atau tawakuf. Tafwid menyerahkan makna, tawakuf berhenti cari makna. Nah, tawakuf itu dipopulerkan oleh Imam Hanbali nanti, namanya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-I'tiqad. Beliau mengatakan wa tarku ta'arrud li makna, meninggalkan kecenderungan mencari maknanya. Ta'arrud li makna, itu namanya tawakuf. Dia tawakuf. Mirip gak dengan tafwid? Mirip dengan tafwid, sama aja, beda istilah aja. Ada istilah lain gak? Ada. Guru saya Maulana Syekh Hasan itu menyebutnya takwil tapi qarib. Takwil tapi qarib atau ijmali. Loh kok disebut takwil? Kan ini gak nakwil. Ini takwil. Istawa itu bahasa Arab artinya istiqrar wal julus wal qu'ud, duduk. Maka ada seorang mujassim, bukunya sekarang dicetak di Saudi, namanya Ad-Dashti. Ad-Dashti nulis kitab Isbatul Julus wal Qu'ud lillahi tabaraka wa ta'ala. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Menetapkan bahwa Allah benar-benar duduk dan julus. Dan itu mereka klaim sebagai akidah Ahlus Sunnah. Yang bagus dulu Imam Syahrastani di Bilal wa Nihal, beliau mengatakan ini disebut musbitis sifat. Musbit sifat, penetap sifat itu ada banyak alirannya. Ada mujassimah, ada ahlul hadis. Ahlul hadis yang dimaksud beliau ini beda dengan mujassimah. Tapi mujassimah banyak nyusup ke ahli hadis. Nyusup lewat tokoh namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ada dua kitabnya, saya beli waktu 2014 saat umroh. Ya, lagi pameran waktu itu. Mereka cetak bagus-bagus. Ar-Raddu alal Bishr al-Murisi, yang kedua Ar-Raddu alal Jahmiyah. Itu ganas kitabnya, bahkan menyebutkan hal-hal yang gak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Utsman bin Sa'id Darimi. Ini bukan Imam Abu Abdullah Darimi, kawannya Bukhari. Imam Bukhari nama kawannya siapa? Abu Abdullah Ad-Darimi, Muhammad Ad-Darimi, wafat setahun sebelum beliau, 255. Bukhari 256. Penulis kitab Sunan Ad-Darimi, kitab yang ketujuh. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Muwatta, Sunan Al-Kubra, Sunan Ahmad. Ya. Gimana, Ustaz? Orang yang ngaku nyunnah udah khatam belum Sahih Bukhari? Tanya aja sama mereka ya. Muslim khatam nggak? Katanya tamat luar negeri, nggak, Ustaz? Katanya tamat Madinah, ya. Katanya tamat kampungnya Nabi. Khatam dong minimal Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari juga khatam. Ternyata di Sahih Bukhari, kemudian di kitab beliau tentang khalqu af'alil ibad, ya, itu ada takwil di situ. Minimal takwil lughawi, ya. Takwil qarib banyak sekali. Nah, kembali ke takwil tadi. Saya kalau ngomong istiwa itu maklum fil lughah, itu maksud Imam Malik. Kan ada orang datang, kaifal istiwa? Bagaimana sih istiwa? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa maklum fil lughah, bahwa dalam bahasa salah satu maknanya duduk. Terus kalau diruntut, berapa makna istiwa? 15 makna. Anehnya apa, Ustaz? Ibnu Taimiyah mengerti itu. Dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, dia nukil bahwa ada 15 makna. Tapi kenapa dari 15 makna itu yang dia pilih istiqrar? Istiqrar itu apa istiqrar? Julus, duduk. Dulu Utsman bin Sa'id Darimi terpengaruh oleh seorang tokoh mujassimah karramiyah namanya Muhammad bin Karram. Wafatnya sama dengan Darimi, 255. Itu Imam Mujassim Khurasan.
dia ahli hadis. Nah, ini parahnya di situ. Tapi ketika ketahuan dia mujassimah, ditinggalkan gelar ahli hadis itu oleh para ulama. Muhammad bin Karram ini ngomong persis seperti yang dikatakan Utsman bin Sa'id Darimi dan diulangi kembali oleh Soghuni. Itu pusing kan nyebutin nama banyak ya? Ada Soghuni, ada Abu Ya'la, Masya Allah banyak banget tuh, ada beberapa. Terakhir Ibnu Taimiyah, apa kata dia? Allah istawa itu mumasah. Apa arti mumasah, Bu ya? Ini bersentuhan nggak nih, Bu ya? Kalau duduk bersentuhan nggak? Bersentuh? Bersentuh. Kata dia, istiwanya mumasah, bersentuhan. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana persentuhannya. Ya salam. Katanya nggak boleh mikirin tentang zat Allah. Ini dia ngundang-ngundang kita mikirin zat, benar nggak? Itu mengundang sekali. Bermakrifat kepada zat boleh, tapi memikirkan zat nggak boleh. Beda nggak? Makrifat zat itu sufi, makrifat sifat itu para ahlu kalam. Itu aja bedanya. Maka ahli akidah ini selangkah lagi jadi waliullah. Kalau nggak jadi wali setan, sok pinter sendiri gitu. Nauzubillah ya. Kita berlindung terus supaya tidak merasa pinter ya. Itu paling berat untuk seorang alim ya. Kalau saya bukan orang alim, Ustaz. Cuma nukil kalam-kalam orang alim. Jadi Imam Asy'ari apa akidahnya? Berarti yang pertama adalah adamut tajsim, tidak menjisimkan Allah. Tapi beliau juga keluar dari Mu'tazilah yang mereka ta'til. Ta'til itu ketika ketemu ayat istiwa, apa kata mereka? Allah gak ada istiwa. Istiwa laisa min sifatillah. Aliyat laisa min sifatillah. Siapa yang ngomong? Mu'tazilah. Ayah tirinya Abu Ali al-Jubai ini hafiz Quran. Jangan dikira Mu'tazilah gak hafiz Quran. Dia hafiz Quran ini. Apa kata dia? Al-istiwa laisa min sifatihi la yaliku bijalali. Ini kata Abu Ali al-Jubai. Macam-macam kalam dia. Akhirnya dia menafikan istiwa sebagai kalam Allah. Asy'ari menentang itu. Apa kata Imam Asy'ari? Al-istiwa nusbituhu lafzan. Secara lafaz wajib diisbat, tapi secara makna serahkan kepada Allah. Ternyata ini periode Baghdad. Jadi beliau ketika berbicara di periode Baghdad, beliau mengambil jalur tafwid. Tafwid atau tawakuf, atau menyerahkan makna hanya kepada Allah.